mau bermusyawarah orang yang beradab. Orang yang mau bermufakat adalah orang yang berakal. Maka orang yang mau bermusyawarah dan bermufakat beradab dan berakal. Kalau belum apa-apa langsung voting, one man one vote, satu orang satu suara atas nama demokrasi. Udah nggak beradab, nggak berakal pasti. Jadi udah nggak mau bayar, mereka sibuk malah. Mereka masih percaya sama sistem yang ada sekarang aja, kita nggak pernah nanya kenapa kalian masih percaya sama sistem ini gitu. Jadi jangan dibalik-balik gitu. Ini ada satu grup misalnya, kenapa Anda menawarkan syariat Islam dan hukum Allah tegak gitu. Loh, Anda masih percaya sama Pancasila dan Undang-Undang 145 yang di amandemen gak karuan gini aja saya nggak pernah nanya kok. Kenapa Anda masih percaya gitu? Ngapain Anda sibuk nanyain saya? Ini kan dialektikanya jadi begitu gitu. Bahwa kalau kita nggak setuju sama sistem yang ada sekarang, maka kita harus mempresentasikan ketidaksetujuan kita. Loh, kita nggak pernah minta mereka mempresentasikan ketersetujuan mereka terhadap sistem gila ini kok. Kenapa Anda masih percaya sama sistem gila ini? Coba presentasikan, nggak pernah gitu. Lalu kenapa mereka menanya sama kita? Kalau bagaimana konsep itu? Loh, siapa kalian mau ngadilin pikiran kita? Ada urusan, Pak. Kalau aneh orang yang percaya bahwa jalan satu-satunya untuk menyelamatkan negara ini adalah hentikan sistem demokrasi gila ini. Demokrasi yang bertumpu kepada suara terbanyak dan mengandalkan partai politik sebagai mesinnya. Tawaran aneh sebenarnya adalah agar setiap anggota dewan dan pimpinan-pimpinan daerah itu dipilih oleh sebuah permufakatan antara tokoh-tokoh agama dan ulama dan tokoh-tokoh adat tiap tempat yang memilih putra-putra terbaik dari wilayahnya sendiri. Gak perlu pakai voting, musyawarah mufakat. Kapan kita diajarin voting ini? Ini ajaran Yahudi ini voting kok. Nggak ada. Nanti kalau misalkan kita pakai dasar yang sering kita dengarkan di agama itu kan, kalau kebenaran yang tadi juga sempat disinggung bahwa kebenaran itu tidak berada pada lingkungan yang banyak, berarti sebetulnya kita melalui pesta demokrasi ini yang 5 tahunan, katakanlah pemilihan langsung yang dilakukan oleh yang dasar penilaiannya itu adalah yang terbanyak, berarti kita kontra sebetulnya terhadap apa yang dinyatakan dalam agama. Katakanlah dinyatakan dalam agama bahwa kebenaran itu tidak tumbuh atau tidak lahir dari kebanyakan orang atau dari suara yang lebih banyak, tapi dia selalu di jalan sunyi lah, katakan gitu. Kan orang yang mau bermusyawarah orang yang beradab. Orang yang mau bermufakat adalah orang yang berakal. Maka orang yang mau bermusyawarah dan bermufakat beradab dan berakal. Kalau belum apa-apa langsung voting, one man one vote, satu orang satu suara atas nama demokrasi. Udah nggak beradab, nggak berakal pasti gitu. Dan itu akan melahirkan sebuah apa yang bisa kita sebut sebagai diktator mayoritas. Diktator mayoritas itu lebih ngeri daripada Firaun, Pak. Karena banyak orang ini. Lalu diktator mayoritas ini menentukan arah negara ini ke A, ya A udah. Nggak ada yang minoritas nunggu. Atau paling teriak-teriak di pinggir jalan. Jadi musyawarah mufakat. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar dipilih oleh para khalifah yang lain ketika Rasulullah wafat? Kan lewat sebuah proses musyawarah mufakat, bukan voting, Pak. Tandanya apa? Rasulullah nggak pernah ngajarin voting. Kalian gila berarti. Selama voting, selama suara terbanyak nggak akan ada partai Islam menang. Orang Islamnya milih partai sekuler. Partai sekuler dalam konteks ini partai sekuler yang mau ada organisasi Islam di dalam partai itu. Sholat ya sholat, babi ya babi, dimakan gitu. Sholat ya sholat, korupsi ya korupsi gitu. Gimana caranya gitu. Nah, itu yang dipilih oleh mayoritas umat Islam Indonesia hari ini. Nah, nggak ada yang milih partai Islam kan selalu kalah, ada di pinggir sejak pemilu 55 loh. Jadi kalau kita lihat hasil pemilu 55 sampai pemilu terakhir kemarin, partai Islam digabungin suaranya itu nggak akan pernah lebih dari 30%.
Udah jelas itu digabungin ya. Ini nggak akan lebih dari 30%. Tandanya ada dua, bahwa orang Islam tidak menyukai partai Islam. Yang kedua, partai Islamnya sendiri gagal menawarkan ide dan konsep gagasan yang cukup dianggap layak untuk dipilih. Kalau kan ya kita kalau bersaing sama orang yang sekuler gak akan menang nih kalau soal dunia pasti. Mereka mengalahkan segala cara kok. Lalu kita ikut dalam irama permainan mereka yang akan menang ya. Kalau partai Islam ada haram halal, kalau partai sekuler kan nggak ada haram halal. Yang ada bagaimana kepentingan organisasi, kepentingan partai itu bisa dicapai dengan segala cara. Mungkin nyambung lah dengan semangat konsepnya siapa pemikir abad pertengahan kalau nggak salah nih, yang kemarin sempat dibandingkan tuh kalau di Indonesia sudah pernah terjadi soal perebutan kekuasaan tanpa melalui jalan kekerasan. Siapa yang dalam sejarah? Siapa? Hegel? Bukan. Tidak. Yang ada yang harus apa ya, kayak menjadi bisa harus gaya wajah politik itu kayak menjadi singa kalau nggak salah disimpulkan kayak gitu tuh, singa apa harimau gitu tuh. Niccolo Machiavelli. Nah, Niccolo Machiavelli. Di buku kan kalau kita lihat ya, di buku Niccolo Machiavelli itu ada judul bukunya Il Principe. Iya. Bagaimana merebut kekuasaan dengan segala cara. Nah, maksud saya jangan-jangan semangatnya sebetulnya itu sebagian dari sana yang kemudian hari ini diterjemahkan dalam bentuk kemasan lah mungkin, yang kalau kita bahasakan itu yang ya atau yang kita lihat itu yang mungkin bahasanya menghalalkan segala cara ya. Iya, atau jangan-jangan kalau kita berlomba-lomba dalam politik yang binal liar ini akan menang kita sama partai sekuler, mereka nggak ada batasan itu. Jadi keranjingan menang, keranjingan unggul, keranjingan sehingga menabrak batas-batas etika dan moral yang sudah diatur secara ketat oleh agama. Nah, bagaimana agar ini nggak terus terjadi begini gitu? Ya, serahkan pada musyawarah mufakat itu gitu. Tawarannya adalah nggak ada partai, udah bubarkan mereka, lalu jadikan tokoh-tokoh agama dan tokoh-tokoh adat memilih putra-putra terbaik masing-masing. Jadi nggak ada lagi anak Jawa jadi caleg nomor 1 partai besar di Mandar misalnya. Lalu orang Mandarnya sama sekali nggak pernah ketemu dia. Tapi karena partainya besar lolos ke Senayan misalnya. Bagaimana dia mau berjuang buat bagi kepentingan orang-orang di Mandar, sedangkan dia nggak pernah hidup sebagai orang Mandar. Katakanlah hari ini misalkan PLT nih. Misalnya PLT, gimana PLT itu? Kalau PLT itu seharusnya di Mendagri, kalau nggak ada partai, Mendagri bermusyawarah dan bermufakat dengan para tokoh agama dan tokoh-tokoh adat setempat, sehingga mereka kemudian bisa menyaring satu demi satu putra-putra terbaik di wilayah. Nggak ada lagi kuantum politisi-politisi bau kencur yang di endorse oleh harta bapaknya atau kekuatan politik, akses bapaknya terhadap para elit politik di Jakarta ini, lalu mereka nyelonong masuk. Ya ada, udah itu sumber masalah kan. Dan keras oleh itu gitu. Coba presentasikan mana gitu. Orang kalian oligark semua kok. Nah, bagaimana agar si orang-orang yang dipilih oleh tokoh agama dan tokoh adat ini benar menjalankan fungsinya? Mubahalah aja lah. Siapa yang melanggar mubahalah itu pasti nyemplung, ada cerita itu. Hah? Gak ada yang bisa lepas itu dari sumpah kepada kiai dan ulama itu. Nah, siapa sebenarnya menginginkan partai-partai ini ada sebagai wayang untuk terus-menerus mengkooptasi demokrasi di Indonesia? Itu yang harus kita hancurkan. Siapa? Siapa yang diuntungkan oleh partai-partai politik selama ini? Itu yang harus kita hajar habis. Iya kan?
Jadi kalau buat ini sih kecil lah.